Perkenalkan, nama saya Faktur Rohim dengan NPM 18140711055. Di sini kami dari kelompok 7 akan membuat proyek yaitu alat sortir otomatis dengan menggunakan sensor warna. Nama Rizky Zakaria, NPM 18140711053. Nama saya Catra Rizky dengan NPM 1814071049. Terima kasih. Izin memperkenalkan diri, nama Siti Andayani, NPM 18140711003. Nama Isrofiatul Kiromah, NPM 1814071041. Sensor warna adalah sensor yang sering digunakan pada aplikasi mikrokontroler untuk pendeteksian suatu objek benda atau warna seri objek yang dimonitor. Sensor warna juga digunakan sebagai sensor gerak, di mana sensor mendeteksi gerakan suatu objek berdasarkan perubahan warna yang diterima oleh sensor. Tujuan dari kelompok kami membuat alat sortir kopi otomatis dengan menggunakan sensor warna, yaitu untuk mempermudah petani dalam menyeleksi warna buah kopi secara otomatis dan dapat mengefisien waktu serta dapat membantu dalam peningkatan proses pengolahan buah kopi. Selain itu juga, sensor warna dapat digunakan pada kebutuhan seperti kecocokan warna, pembacaan warna, pengelompokan barang berdasarkan warna. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa komponen dan juga beserta fungsinya. Yang pertama ada Arduino Uno. Arduino Uno di sini fungsi sebagai prototyping atau mikrokontroler sederhana yang akan kita gunakan pada alat kita nantinya. Yang kedua ada breadboard. Di sini breadboard berfungsi sebagai tempat rangkaian sederhana pada alat kita nantinya. Yang ketiga ada kabel jumper. Untuk kabel jumper ini untuk berfungsi sebagai penghubung antar bagian-bagian yang memang memiliki kurang panjangnya nanti ya. Selanjutnya itu ada LCD. LCD di sini berfungsi sebagai untuk penampil waktu, tanggal maupun scanan kita nantinya. Ya, selanjutnya itu ada MMC. MMC di sini berfungsi untuk wadah memory card, yang dimana memory card nanti itu berisikan data-data dari alat kita. Selanjutnya itu ada sensor warna. Di sini sensor warna berfungsi untuk menyortir warna agar dapat dibaca oleh mikrokontroler. Selanjutnya ada RTC. RTC atau Real Time Clock. Di sini berfungsi sebagai pengatur waktu dan juga tanggal pada alat kita nantinya. Oke, yang terakhir ada servo. Servo di sini digunakan untuk penyortiran barang-barang yang kita gunakan dengan akselerasi yang tinggi. Itulah beberapa komponen beserta fungsinya. Terima kasih. Baiklah, ini adalah gambaran dari skematik kelompok kami. Di sini terdapat Arduino Uno, servo, MMC, sensor warna, breadboard, RTC, dan juga LCD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang skematik rangkaian kelompok kami. Untuk RTC-nya sendiri, itu untuk VCC itu ke SV, yang dimana di sini SV-nya kami hubungkan langsung ke breadboard. Selanjutnya itu ada ground,
ada ground. Itu ada juga SCL. Untuk SCL ini kami sambungkan langsung ke A5, yang dimana di A5 ini kami letakkan di breadboard ya. Dan juga ada juga untuk SDA itu pada RTC ini kami sambungkan langsung ke A4, yang dimana dari A4 yang ada di Arduino Uno ini kami langsung letakkan juga di breadboard. Selanjutnya juga tuh ada LCD. Untuk LCD sendiri itu pada bagian groundnya, itu kami sambungkan kepada bagian groundnya juga, pada bagian ground yang ada pada Arduino Uno ini telah kami letakkan, yang telah kami sambungkan di breadboardnya. Ada juga VCC pada LCD ini kami sambungkan ke SV sama kayak RTC tadi ya, yang VCC nya kita sambung ke SV juga. Ada juga tuh SDA sini, SDA pada LCD ini kita sambungkan ke bagian A4 pada microcontroller ya. A4 di bagian sini. Nah, ada juga SCL pada ini LCD, itu kita letakkan juga di A5. Kita sambungkan A5 pada microcontroller kita. Selanjutnya ada MMC ya. Untuk MMC ini cukup banyak komponennya. Yang pertama ada SV. Untuk SV sendiri kita sambungkan langsung juga ke pada bagian SV microcontroller. Ada juga untuk CS nya kita langsung sambungkan ke bagian pin 2. Adapun juga untuk ground itu kita langsung sambungkan ke ground pada microcontroller. Ada juga MISO. Untuk MISO ini kita sambungkan kepada bagian pin 12 ya, kita langsung sambungkan pin 12. Ada juga untuk mas satunya itu kita letakkan pada bagian pin 11. Dan untuk SCK pada MMC ini kita sambungkan langsung ke pin 13 ya. Selanjutnya itu ada sensor warna. Untuk sensor warnanya sendiri itu yang pertama adalah groundnya ya. Untuk ground kita langsung sambungkan kepada bagian groundnya juga ya, langsung kita sambungkan pada ground yang kita letakkan di breadboardnya. Selanjutnya itu ada VCC. Untuk VCC di sensor warna ini kita langsung sambungkan juga di pada bagian SV yang sudah kita sambungkan, kita letakkan di breadboard. Selanjutnya itu ada S0 sendiri. Di sini S0 pada sensor warna itu kita sambungkan langsung pada bagian 4 pada breadboard ya. Kita langsung sambungkan ke bagian 4 pin 4 pada breadboard. Nah, adapun untuk S1 nya itu kita sambungkan kepada bagian pin 5, langsung ke pin 5. Selanjutnya itu ada S2 pada sensor warna ini kita sambungkan ke pada bagian pin 6. Nah,
bagian pin 6. Selanjutnya ada untuk S3-nya. S3 pada sensor warna ini kita langsung sambungkan kepada bagian pin 7. Pin 7 ya. Kita sambungkan pada pin 7. Dan untuk out pada sensor warna ini langsung kita sambungkan kepada pin 8 yang ada di microcontroller kita. Selanjutnya itu ada servo ya. Ini untuk servo. Nah, untuk servo ini sendiri yang pertama ada VCC. Nah, untuk VCC-nya ini VCC-nya ini kita langsung sambungkan ke bagian SV ya, SV yang ada pada microcontroller ini yang telah kita letakkan pada breadboardnya. Yang kedua itu ada ground ya. Ground pada servo ini kita langsung bisa sambungkan ke ground yang ada di Arduino Uno ataupun microcontroller kita. Yang terakhir itu ada pada bagian servo itu ada out atau keluarannya. Itu kita langsung sambungkan kepada bagian pin 9. Jadi seperti itu aja yang bisa saya jelaskan untuk skematik kelompok kami. Terima kasih. Dalam perangkaian alat, komponen dihubungkan ke Arduino. Yang pertama itu ada MMC. MMC ini untuk pin 5 volt dihubungkan ke pin 5 volt. Kemudian untuk CS dihubungkan ke pin 2. Untuk ground dihubungkan ke ground. Kemudian untuk MISO dihubungkan untuk pin 12. Kemudian MOSI dihubungkan pada pin 11 dan SCK dihubungkan pada pin 13. Kemudian yang selanjutnya ada RTC. Pada komponen RTC, VCC dihubungkan ke 5 volt pada Arduino. Kemudian ground dihubungkan ke ground di Arduino. Selanjutnya SDA dihubungkan pada pin A4 dan kemudian SCL dihubungkan pada pin A5. Kemudian selanjutnya adalah LCD. Untuk LCD ini VCC dihubungkan ke 5 volt pada Arduino. Kemudian ground dihubungkan pada ground Arduino. Pin SDA dihubungkan ke pin A4 pada Arduino dan pin SCL dihubungkan ke pin A5 pada Arduino. Kemudian yang selanjutnya adalah sensor warna. Pada sensor warna terdapat pin ground yang dihubungkan ke ground Arduino. Kemudian VCC dihubungkan ke 5 volt Arduino. Kemudian ada pin S0 dihubungkan pada pin 4, S1 pada pin 5, S2 pada pin 6, S3 pada pin 7 dan output pada pin 8. Kemudian ada servo. Servo ini terdapat 3 pin. Yang pertama pin VCC dihubungkan ke pin 5 volt pada Arduino. Kemudian pin ground dihubungkan ke ground Arduino. Kemudian ada pin output yang dihubungkan ke pin 9 pada Arduino. Proses kalibrasi berfungsi untuk mencari rumus yang akan digunakan untuk proses validasi. Untuk proses kalibrasi sendiri, di sini digunakan 3 kali percobaan 1, percobaan 2, dan percobaan 3 dengan mencari nilai RGB dari masing-masing percobaan. Di sini sudah ditemui nilai RGB yang ditemukan di serial monitor. Berikut adalah data yang sudah didapatkan. Untuk taraf yang digunakan dalam proses kalibrasi ini terdapat 8 taraf
yang terdiri dari warna biru, hijau, orange, coklat, merah, kuning, krim, dan putih. Setelah data didapatkan, langkah selanjutnya adalah mencari rata-rata dari setiap warna merah, biru, dan hijau dari masing-masing percobaan. Sebagai contoh di sini akan dicari rata-rata merah, yaitu dengan menggunakan rumus fungsi rata-rata yang terdapat pada Microsoft Excel. Caranya adalah rata-rata, kemudian diklik merah pada percobaan 1, kemudian merah pada percobaan 2, dan kemudian merah pada percobaan 3, enter. Setelah mendapatkan 1, kemudian ditarik ke bawah, dan sudah ditemukan semua hasil rata-rata merah pada setiap percobaan. Cara berikut juga yang digunakan untuk mencari rata-rata hijau dan biru yang sudah terdapat pada tabel. Setelah didapatkan hasil rata-rata, langkah selanjutnya adalah membuat grafik kalibrasi. Untuk caranya adalah blok data rata-rata dan kalibrator, kemudian insert, pilih scatter, dan sudah muncul grafik untuk rata-rata kalibrasi merah. Untuk grafik kalibrasi, jangan lupa untuk memunculkan nilai Y dan juga R kuadrat yang terdapat pada add trend line. Setelah dilakukan proses kalibrasi, selanjutnya adalah proses validasi. Proses validasi ini untuk prosedurnya sama dengan proses kalibrasi, hanya saja rumus yang digunakan adalah rumus hasil dari kalibrasi. Di sini sudah ditemui data dan kemudian dicari untuk rata-rata. Di sini adalah rata-rata merah. Caranya sama seperti cara kalibrasi. Setelah ditemui, kemudian ditarik ke bawah dan didapatkan hasil dari rata-rata merah. Kemudian selanjutnya adalah mencari nilai error. Nilai error ini merupakan nilai rata-rata dikurang dari nilai kalibrator.
Langkahnya sama, setelah didapatkan satu kemudian ditarik ke bawah dan ditemui hasil dari nilai error. Untuk rata-rata dicari dari rata-rata merah, hijau, dan biru. Selanjutnya adalah membuat grafik. Langkah pertama yaitu di blok data rata-rata dan kalibrator, kemudian dibuat grafik scatter. Setelah didapatkan grafik, jangan lupa untuk di add trend line, kemudian checklist 3 kolom untuk memunculkan nilai Y dan nilai R kuadrat. Kemudian adalah sintak dari program sistem kendali yang digunakan. Dalam sintak tersebut terdapat fungsi void loop dan juga fungsi void setup, di mana terdapat beberapa fungsi pemanggilan perintah seperti MMC, LCD, kemudian servo, kemudian RTC, dan di sini juga ada rumus yang digunakan dalam sensor. Selanjutnya ada fungsi if else. Fungsi ini adalah fungsi yang akan dikerjakan oleh alat. Di sini digunakan dua warna, yaitu warna merah dan warna hijau. Proses selanjutnya adalah uji kinerja alat. Uji kinerja alat untuk datanya dapat diperoleh dari serial monitor. Berikut adalah hasil data yang diperoleh di serial monitor. Kemudian setelah didapatkan data tersebut dipindahkan ke tabel Excel. Untuk data sendiri, jumlah data terdapat 60 data yang diambil dari 1 menit 1 data. Jadi untuk uji kinerja ini waktu yang digunakan adalah 1 jam. Untuk uji kinerja yang pertama itu keakuratan sudah ditemukan menggunakan rumus dan diperoleh hasil keakuratan yaitu sebesar 99,92. Untuk selanjutnya adalah stabilitas alat dapat dicari dengan mengeblok tabel, kemudian insert, pilih scatter. Berikut ini adalah data stabilitas alat.
terdapat 3 poin yang dinilai dalam uji kinerja. Yang pertama itu stabilitas, keakuratan, dan kemudian ada satu lagi adalah rata waktu pengendalian. Di sini sudah ditemukan hasil yaitu sebesar 0,00455. Berikut ini adalah hasil dari alat yang sudah kami buat. Berikut adalah untuk simulasinya. Jika diberi benda berwarna merah, servo akan bergerak ke kiri, dan untuk warna hijau, servo akan bergerak ke kanan. Diulang sekali lagi, hijau ke kanan, untuk merah ke kiri. Jadi kesimpulan yang dapat kami sampaikan dari hasil yang telah kami lakukan yaitu membuat prototipe sortir kopi secara otomatis, yaitu microcontroller digunakan untuk mengakses warna TCS 3200 sebagai pendeteksi warna. Sedangkan nilai warna pada RGB dapat berubah-ubah pada hasil yang dideteksi sensor tergantung pada tingkat cahaya pada suatu ruangan tempat untuk mendeteksi warna tersebut. Terdapat 8 warna yang kami gunakan sebagai objek pengujian sensor warna TCS 3200 ini. Dan dengan hasil rancangan yaitu pendeteksi warna pada buah kopi otomatis dapat menggantikan peran manusia dalam proses menyortir kopi dan dapat mengefisiensikan waktu yang telah digunakan dan dapat digunakan untuk melakukan hal-hal yang lain. Mengontrol dan memonitor jumlah warna dengan menggunakan aplikasi diharapkan dapat mengetahui jumlah warna yang dideteksi oleh sensor tersebut. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.